dia di-cut budgetnya atau dihilangkan aktivitasnya, ya jangan heran kalau kemudian ya di masa depannya nanti sakit itu. Masa depannya akan lebih painful gitu ya. Halo rekan servis, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Squad. Podcast yang membahas tentang dinamika seputar dunia layanan prima atau service excellence beserta dengan customer experience. Nah, kalau rekan servis sudah melihat beberapa topik-topik sebelumnya, nah kita sudah banyak topik-topik menarik yang kita bahas ya. Jadi jangan lupa silakan simak channel Service Quality Center Indonesia di YouTube dan juga lihat di channel Instagram kita. Kali ini kita akan membahas topik baru. Nah, topiknya sekarang memang agak sedikit, ya katakanlah ada kaitannya meskipun tidak persis terkait dengan service excellence ya. Dalam artian memang masih nyenggol, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gini, Pak Indra dan Mas Tony, kita ini kan praktisi di bidang service excellence, customer experience dan juga tentu saja training ya atau pelatihan. Dan beberapa rekan-rekan yang pernah curhat ke saya, kalau kita bicara tentang training, itu kan sebagai sebuah alat untuk mencerdaskan kehidupan insan organisasi gitu ya. Training ini sebetulnya dalam situasi yang kadang-kadang tidak ideal. Contoh, ketika situasi sulit sedang menerpa, entah itu waktu COVID, seperti sekarang juga ya, mungkin keadaan ekonomi lagi nggak terlalu bagus gitu ya. Biasanya beberapa jajaran puncak manajemen mengambil keputusan yang radikal, di mana training ini dijadikan sebagai salah satu pos yang sering menghabiskan katakanlah keuangan organisasi. Sehingga ketika terjadi efisiensi, salah satu pos yang sering di-cut duluan adalah training. Alhasil, ya ketika training kemudian tidak optimal, maka kemajuan dan peningkatan kompetensi SDM di organisasi juga bisa terdampak. Nah, dari curhatan-curhatan yang mampir ke saya juga berdiskusi dengan beberapa rekan saya. Jadi pengen tahu nih kalau mamanya opini Pak Indra dan Mas Tony, gimana menyikapi situasi ini? Apakah itu betul-betul real terjadi atau sebetulnya hanya mitos saja? Untuk saya sih sederhana. Perubahan itu suatu keniscayaan, pasti terjadi. Bisa berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Dan si perusahaan harus selalu siap, apapun juga. Termasuk menyiapkan insan-insan yang ada di dalamnya, baik yang melayani keluar ataupun yang melayani ke dalam. Jadi kalau kita bicara apapun yang terjadi kita harus tetap mengembangkan orang, ya harusnya sih pelatihan atau training itu dilihat sebagai investasi. Betul. Bukan untuk hari ini tapi suatu investasi untuk menyambut perubahan yang akan terjadi di masa depan. Nah sayangnya, tapi kenyataannya juga begitu, bahwa banyak sekali instansi yang seperti Anda tadi bilang, pada saat kondisi kurang baik, biasanya ada bagian-bagian dari aktivitas perusahaan yang dianggap sebagai cost yang terpaksa diangkat. Betul. Termasuk training di dalam sini. Ya, nggak enak dengernya ya, tapi itulah kenyataannya. Nah, ingatnya gini, kita mau menjaga hari ini atau kita mau menjaga hari esok? Kalau kita lihatnya menjaga hari ini, yes betul, itu jadi cost yang harus di-cut. Kalau kita mau lihat menjaga hari esok, mau nggak mau kita mesti peres tuh sumber daya di dalam perusahaan kita untuk memastikan ada pelatihan bagi karyawan untuk bisa perform di masa depan. Di dalam hal apa saja harus difokuskan pelatihan itu? Saya akan bicara dalam konteks layanan ya. Memang satu-satunya adalah menjaga dan mengembangkan, urutannya begitu ya, menjaga dan mengembangkan kompetensi layanan. Betul. Pelatihannya dalam konteks layanan itu. Dalam hal apa saja? Kalau kami sebutnya di situ adalah kompetensi layanan itu kayak topeng layanan. Mask. Topeng. M-nya adalah mindset. Pola pikir kita. Dalam menghadapi customer, menghadapi bisnis, menghadapi rekan kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, attitude.
itu sikap yang terlihat. Ya, mulai dari raut muka, bahasa tubuh, dan seterusnya. Tapi juga bisa berupa sikap perusahaan dalam menghadapi situasi dan seterusnya. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga, itu kita bicara skill. Ya, jadi walaupun mindset-nya benar, attitude-nya benar, tapi skill-nya nggak ada, permasalahan customer itu tetap saja dia tidak bisa selesaikan atau tidak diselesaikan dengan paripurna. Jadi tetap saja menimbulkan masalah lanjutan. Jadi skill layanannya, kemampuan teknisnya ini harus tetap dijaga dan dikembangkan. Dan yang terakhir, harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu mencakup pengetahuan produk dia, pengetahuan dia mengenai perusahaan dia sendiri, pengetahuan dia yang terpenting ini mengenai si customer, berikut permasalahan si customer. Sehingga dia bisa menawarkan solusi yang terbaik menurut si customer dan menguntungkan bagi perusahaan. MASK. Dan training adalah investasi kalau untuk saya. Kira-kira begitu. Walaupun kalau dalam keadaan sulit sekali, terpaksa kita mesti pilih-pilih. Mana pelatihan yang nice to have, mana yang must have, mana yang bahkan no need to have. Itu mungkin bisa ditunda ke waktu-waktu berikutnya. Menarik sekali Pak Indra. Jadi kalau menurut Pak Indra ya rekan servis, jadi pelatihan adalah investasi. Justru karena memang dalam situasi sulit, ya tentu saja rekan servis terutama yang datang dari tim manajemen juga harus melihat ini apakah ini memang katakanlah efisiensi jangka pendek atau jangka panjang. Karena justru ketika bicara jangka panjang, ketika memang mungkin situasi tidak baik-baik saja, tapi ketika kita bisa meningkatkan upgrade kompetensi teman-teman tim layanan tadi ya, MASK, mindset, attitude, skills dan juga knowledge-nya. Ketika mungkin organisasi lain justru tiarap, ketika kita mempersenjatai amunisi teman-teman layanan kita, ketika mudah-mudahan situasi membaik, teman-teman kita bisa lari dengan kencang. Dan itu sebetulnya adalah ciri-ciri beberapa perusahaan yang katanya unggul. Jadi pada saat kondisi susah, dia bukan cut ini, tapi dia konsolidasi. Dia mulai memikirkan apa saja yang kita mesti pertahankan, skill-skillsnya dan seterusnya, apa saja skill-skillsnya yang akan dibutuhkan untuk masa depan yang perlu dikembangkan. Dan jadi justru pada saat keadaan sulit, konsolidasi, melihat ke dalam, memperbaiki diri dan seterusnya. Jadi kalaupun ada efisiensi, betul-betul kita pilih dan pilih yang mana yang harus kemudian kita pilih, karena kan memang justru di momentum kita harus meningkatkan kompetensi untuk mengatasi situasi sulit itu, bisa jadi mungkin butuh training juga, jangan-jangan gitu kan ya. Menarik sekali. Kalau Pak Tony sendiri gimana opini? Ya kalau kembali ke esensinya ya, kalau suatu perusahaan atau organisasi bisnis ingin sukses, memang si perusahaan ini harus menjadi suatu learning organization, ya, organisasi yang belajar, ya, dan selalu belajar dan terus belajar supaya dia bisa terus improve, bisa terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, ya, bisa berinovasi, bisa keep up dengan tuntutan perubahan customer lah, teknologi, pesaing dan sebagainya. Yang jelas organisasi yang sukses adalah organisasi yang belajar, ya, harus jadi learning organization. Ya namanya organisasinya dituntut belajar, berarti orang-orangnya harus belajar dong, kan gitu ya. Jadi saya sih simpelnya dengan fakta-fakta ini dan beberapa literatur juga memperkuat bahwa ya namanya organisasi kesuksesannya sangat tergantung pada kompetensi dari orang-orangnya. Dan orang-orangnya ini kalau mau dituntut untuk kompetensinya selalu unggul bahkan terus meningkat, ya tentu dia perlu belajar. Salah satu pendekatan untuk pembelajaran adalah dengan memberikan training atau pelatihan. Nah, jadi yang jelas kebutuhan untuk training sehingga membuat insan organisasi belajar itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau kemudian dia di-cut budgetnya atau dihilangkan aktivitasnya, ya jangan heran kalau kemudian ya di masa depannya nanti sakit itu. Masa depannya akan lebih painful gitu ya. Nah, paling dalam kondisi krisis tinggal nanti kita menyikapi aja. Ya, pertama ya cari alternatif-alternatif di mana pembelajaran bisa jadi lebih murah, lebih efisien. Ya, tidak harus selalu dari source eksternal, bisa juga dari source internal. Tidak harus selalu dengan menyediakan akomodasi, hotel, ya bisa juga mungkin secara online ya. Atau malahan
daripada ngirim 10 orang ke sana, mendingan import trainernya satu. Itu Itu bisa, juga iya. efisiensi juga kan. Iya, jadi jangan lihat, karena takutnya orang terlalu dangkal melihat, wah kita lagi krisis, pokoknya biaya untuk training, untuk belajar Potong. dihilangkan gitu. Tanpa dia berpikir bahwa training dan pembelajaran harus tetap terus, tinggal cari cara-cara untuk kita bisa mengakalinya, kira-kira begitu. Jadi learning atau belajar atau pembelajaran tadi itu justru mesti harus terstruktur, terorganisir, terencana dengan baik, dimonitor hasilnya dan seterusnya. Justru karena itu, kalau nggak nanti sehebat apapun juga trainingnya dan seterusnya, Iya. dalam masa yang nggak susah, tetap nggak kelihatan hasilnya. Ironis tragis itu jadinya. Iya. Jadi apalagi kalau dalam kondisi sempit, ya strukturnya mesti diperketat, prosesnya mesti diperketat, delivery-nya mesti diperketat, hasilnya mesti sangat terukur dan seterusnya. Kira-kira begitu. Oke, menarik nih. Jadi kalau saya boleh elaborasi, berarti memang mungkin ya katakanlah ada sampel ya, ada top manajemen dari organisasi tertentu yang barangkali memang orientasinya tidak ke learning management tadi ya, seperti learning organization seperti yang Bapak-Bapak sampaikan, sehingga dia tendensinya akan selalu memperhatikan ROI, dan ROI-nya diharapkan kemudian instan ya. Kalau kita bicara training kan ROTI ya, return on training investment. Dan memang buat sebagian orang yang mindset-nya memang tidak learning organization atau learning orientation gitu kan ya, mungkin dia akan selalu berharap training ya, emang dampaknya apa? Dan memang harus diakui, memang training itu kan tidak semuanya langsung hari ini belajar, besok langsung simsalabim berhasil gitu ya. Jadi mungkin ini tadi yang seperti disampaikan Bapak-Bapak sekalian, kalau begitu pinter-pinternya orang training juga, rekan servis yang memang mungkin sekaligus dari PIC training juga harus kemudian cerdas menyikapi, bukan kemudian ya menyikapi tantangan situasi sulit dengan kemudian duduk berdiam diri, tapi ya melakukan berbagai efisiensi, misal bentuk trainingnya. Justru di situ pada saat situasi sulit atau enggak, dalam situasi apapun juga, training itu atau orang-orang yang di dunia pelatihan itu jangan jadi tukang jahit. Betul. Oh, kebutuhannya begini, yuk kita create program pelatihannya seperti apa. Dia justru harus sangat sensitif dengan apa yang terjadi di pasar, kebutuhan organisasi dan seterusnya, dan dia yang memulai. Kalau gitu kita kembangkan ini yuk, sebelum organisasi kita butuh melakukan ini di masa depan, kita sudah siapkan orang-orangnya. Jadi preemptif, proaktif. Jadi salah itu kalau training duduk ongkang-ongkang kaki, terus ada perubahan di dalam dunia bisnis, datang manajemen ke bagian training bilang tolong create ini. Jadi dia nunggu. Enggak, dunia training itu nggak harus nunggu. Bagian atau divisi atau unit kerja training, apalagi penjual jasa training, itu jangan nunggu sampai ada yang minta training ini, tapi dia yang mengembangkan dari nol. Kira-kira gitu. Dan dia yang tadi saya bilang, training ini adalah demi masa depan. Jadi dia mulai mempelajari permasalahan di masa depan itu apa, kebutuhan hari ini apa untuk mempersiapkan diri ke sana. Kira-kira gitu. Sepakat. Pak Tony, ada yang mau ditambahkan? Iya, training itu juga penting dalam konteks ini ya. Ini balik lagi ke pengalaman saya 20 sekian tahun yang lalu. Hari pertama kerja. Hari pertama, menit pertama, jam pertama masuk kerja. Nah, setelah sebelumnya jadi mahasiswa gitu ya. Itu saya 1 bulan kerja, saya mengatakan pada diri saya sendiri. 1 bulan saya pengalaman kerja di situ, itu saya mengatakan pada diri saya sendiri, ini yang 1 bulan saya alami dan saya pelajari, itu itu waktu dulu kemarin 5 tahun, sorry ya, saya kuliahnya 5 tahun ya, mohon maaf ya. Ini waktu saya 5 tahun kuliah, saya nggak dapet. Gitu. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa kuliah 5 tahun nggak bermanfaat. Cuman ketika betulan kita terjun di dunia nyata, dunia profesional, dunia kerja, ternyata tuntutannya, tantangannya, itu nggak langsung bisa terjawab dengan apa yang kita pelajari di buku-buku kuliah. Nah, disitulah butuh training, pendampingan, coaching juga dari atasan saya. Di situ saya sangat merasakan pentingnya itu. Ya, jadi bedalah antara kita memahami konsep gitu ya, yang kita pelajari dengan praktek nyatanya. Nah, itu berbeda. Ada satu tips saya untuk anak-anak baru nih. Jangan menunggu perusahaan mendidik Anda. Learning itu harus dimulai dari diri sendiri.
Saya butuh apa, saya akan kembangkan apa. Syukur kalau perusahaan berikan, kalau nggak perusahaan berikan, saya akan cari sendiri. Itu ciri-ciri orang yang terus-terusan belajar. Jadi keinginan dia untuk mengembangkan diri. Prinsipnya sederhana. Anda nggak belajar, Anda nggak berkembang. Anda nggak berkembang, Anda mati. Jadi langkah pertama harus belajar, titik. Dan jangan nunggu diajarin. Ini banyak sekali anak-anak yang baru masuk ke lapangan kerja, duduk manis, diem, nunggu diajarin. Saya masih ingat, kalau tadi Pak Tony cerita tentang pengalaman di awalnya, saya juga begitu. Di kantor saya, di sebuah kantor waktu itu, ada satu komputer, tapi nggak ada yang pakai, karena nggak ada yang mau belajar. Ya, itu masih zaman komputer yang paling bahula itu. Saya mulai cari tuh buku-buku. Cari, bayar pakai duit sendiri. Gaji pertama habis tuh buku tentang, waktu itu masih belum ada Windows ya, pakai DOS. Enggak, itu udah lanjutan tuh. Ini masih DOS. Masih pakai DOS, terus beli buku tentang Lotus, itu untuk spreadsheet. Beli buku untuk WordStar, itu Word-nya sekarang. Dan saya belajar. Itu saya pakai kantor saya, karena kantor saya engineering, saya belajar tentang AutoCAD. Nggak ada satupun juga yang diberikan oleh perusahaan saya. Saya cari sendiri. Dan ujung-ujungnya saya jadi satu-satunya yang tahu tentang itu. Tanda kutip nih, nggak enak ngomongnya, posisi saya jadi aman. Iya. Kalau sudah begini, siapa yang akan eksis? Dikit-dikit, Dra, bantuin dong, ya, dan seterusnya. It's a good way to stay in the business, untuk belajar terus, kira-kira begitu. Kalau semua karyawan baru kayak model Pak Indra, enak kali ya? Wah, penuh inisiatif. Perusahaannya senang. Iya, perusahaannya senang. Cuman kan kita nggak bisa berasumsi seperti itu ya. Jadi kuncinya ada di leaders-nya. Terutama leaders yang bertanggung jawab dengan pengembangan SDM dan juga training ya. Memang mereka harus jeli membaca. Kalau untuk training itu juga ada pendekatan apa? Kalau di Stephen Covey ya, begin with the end in mind. Berarti nggak sama. Kalau saya mau mengembangkan training, mengembangkan materi, dia harus tahu orang yang akan saya training ini ujungnya performance atau quality seperti apa yang diharapkan dari dia. By the way, 7 Habit, prinsip terakhir adalah sharpen the saw. Sharpen the saw, iya. Itu kan juga mencerminkan banyak hal tentang bagaimana kita terus Mengasah diri ya. diri untuk kemudian juga terus belajar, terus meningkatkan kompetensi, growth mindset, whatever gitu kan ya. Dengan orientasi, ini orang nanti diharapkan bisa apa? Bisa ngapain? Bisa ngapain? Bisa menyelesaikan masalah apa? Iya, nah dari situ baru dia akan lihat training apa yang dibutuhkan atau pembekalan apa yang dibutuhkan. Nah ini juga agak banyak orang yang nggak ngelihatnya seperti itu ketika merencanakan training. Ya. Dia cuma ngelihat aja, saya kemarin menghadapi masalah seperti ini, kayaknya saya butuh masalah ini, diselesaikan dengan training ini gitu. Tanpa dia melihat, ini orang-orang ini di ujungnya diharapkan seperti apa sih gitu. Nah itu jadi harus melihat kebutuhannya jauh ke depan. Saya malahan pernah dengar ada perusahaan yang dia sudah tahu dia akan invest untuk menggunakan sistem baru. Dan dia merencanakan dengan baik fundingnya apa dan seterusnya. Yang dia nggak rencanakan adalah mentrain orang-orangnya untuk menggunakan sistem itu. Lupa. 2 tahun setelah itu sistemnya mati dengan sendirinya. Jadi nggak dipakai oleh karyawan karena karyawannya bingung. Saya pakai gini salah, kadang-kadang benar sih. Terus jadi mesti yang mana? Dan nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Walhasil pelan-pelan sistem tadi dibunuh oleh karyawannya sendiri, terbunuh oleh karyawannya sendiri. Jadi harus yang tadi saya bilang learning itu sifatnya harus terencana demi masa depan yang ingin dicapai. Itu dari segi perusahaan. Dari segi individunya jangan nunggu. Udah itu aja. Cari sendiri. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana perlunya untuk meningkatkan kompetensi, ya tentu saja itu adalah satu keharusan, ya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar karena terlepas dari situasi apapun terjadi di sekeliling kita. Apalagi kalau situasi sulit, justru itu mungkin merupakan sinyal bahwa kita juga harus kemudian tetap ya survive dengan juga kemudian meningkatkan diri kita karena apa yang barangkali kita miliki kemarin sudah nggak relevan lagi dan tantangan terbaru ya, seperti yang mungkin kita alami juga ya. FYI, rekan service ya, mungkin teman-teman juga mengalami sendiri waktu COVID pertama menerpa, wah
bisa dibilang 100% training kami juga training offline gitu ya. Tapi bulan-bulan awal COVID kita juga sempat kebingungan karena memang ini terjadi dadakan seperti tahu bulat gitu ya. Dan juga kemudian what should we do gitu ya. Dan kita yang penting adalah ya proses pembelajarannya terus peningkatan kompetensi tetap ada, cuma bentuknya yang menyesuaikan gitu kan ya. Efisien bukan dalam arti kemudian di-cut sama sekali, ditiadakan sama sekali, tapi tetap ada, tapi dalam bentuk yang kemudian lebih make sense gitu kan ya, dan proses pembelajaran lebih fokus dan tetap bisa membantu kita untuk kemudian bisa menangani dan melewati situasi sulit dengan baik gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, rekan servis, kita baru saja membahas topik yang memang agak-agak OOT nih ya, out of topic dari yang biasanya. Ya, biasa kita bahas tentang service quality, biasa kita bahas tentang customer experience. Sekarang kita bicara tentang topik training ya, meskipun memang mau nggak mau ini adalah topik yang relate ya, yang nyenggol dengan keseharian kita. Mudah-mudahan lebih mencerahkan teman-teman sekalian. Oke, kita jumpa lagi di podcast Squad untuk topik-topik selanjutnya yang tidak kalah luar biasanya. Terima kasih dan salam Squad.